Swastiastu. Hari ini saya akan mereview sebuah buku, di mana buku ini bercerita tentang ke surga naik sepeda. Dan judul ini termasuk judul yang sangat menarik, di mana ke surga dengan naik sepeda. Nah, buku ini dikarang oleh Najib Kartapati. Selanjutnya, saya akan bahas berapa bab sih sebenarnya ada di dalam buku ini. Buku ini terdiri dari 14 bab, di mana masing-masing bab itu terdiri dari 10 sampai 14 halaman. Yang pertama saya akan bahas tentang bab 1, yaitu dengan judul Pada Sebuah Hotel. Pada bab 1 ini menjelaskan tentang seorang laki-laki, di mana laki-laki ini sedang menemukan sebuah atau seorang wanita, di mana wanita ini disuruh untuk mengurut badannya pada sebuah hotel. Nah, tidak disangka ternyata itu adalah mantan istrinya. Mereka menjalani hubungan selama 5 tahun, tetapi hubungannya mereka hancur dan mereka pun bercerai. Alasan mereka bercerai yaitu karena seorang wanita, di mana wanita ini adalah tetangganya. Nah, tetangganya ini hamil, akhirnya mereka bercerai. Sudut pandang dari cerita pertama ini yaitu orang pertama pelaku utama, di mana ia menceritakan dirinya sendiri. Ada bab kedua di mana yang berjudul yaitu Sari ikut kampanye. Nah, kenapa Sari ikut kampanye? Nah, Sari mengikuti kampanye ini bukan menjadi calon atau calon legislatif. Di mana Sari ini mengikuti kampanye ini untuk mencari hiburan, di mana temannya mengajaknya. Nah, pada suatu hari Sari diajak temannya untuk bekerja di luar kota. Sari pun mengikutinya karena Sari sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Nah, sampai di kota, mereka berbincang-bincang dan akhirnya Sari tidak sadar bahwa dia dijadikan seorang pelacur. Sari pun memberontak dan dia lari menuju halte bis, di mana tempat halte bis itu merupakan tempat-tempat para pelacur, di mana pelacur-pelacur itu sedang diburu-buru oleh patwal atau patroli dan satpol pp, dan akhirnya Sari juga ikut ditangkap. Nah, setelah Sari ditangkap, Sari pun ditanya-tanya. Nah, pertanyaan pertama itu, kenapa Sari bisa ada di sana? Nah, Sari pun bercerita. Dia bercerita bahwa dia diajak oleh temannya untuk bekerja, tapi dia dijadikan seorang pelacur. Dan akhirnya dia pun dikembalikan ke kampung. Pesan yang dapat kita petik dari bab kedua ini yaitu Sari ikut kampanye. Di mana pesan yang dapat saya simpulkan yaitu kita tidak boleh gampang atau percaya dengan orang lain. Telusurilah dulu sebelum kalian menjalankannya. Pada bab ketiga ini yang berjudul Surau Kenangan, di mana surau itu seperti yang kita tahu bahwa surau itu artinya masjid. Cerita ini berawal dari seorang anak atau seorang laki-laki, di mana laki-laki ini kelahiran dari sebuah kampung. Nah, kemudian ia merantau mengadu nasib ke Jakarta. Akhirnya dia menjadi seorang pelukis. Dia pun melukis banyak sekali lukisan yang ia jual sehingga ia mendapat keuntungan. Di mana keuntungan itu yang dia akan menyebarkan atau memberikan sumbangan untuk membangun sebuah masjid. Di mana masjid ini dipelihara oleh seorang ustadz. Nah, anak dari Jakarta itu ingin memberikan sumbangan. Sumbangannya itu akan berasal dari si pelukis ini akan mengadakan sebuah pameran tunggal, di mana pameran ini digunakan untuk dananya digunakan untuk membangun renovasi masjid. Dia pun ditelepon oleh anaknya bahwa anaknya mengalami kecelakaan di luar negeri, dan dia pun pergi selama 3 bulan. Akhirnya lukisan itu yang pertama itu terjual. Akhirnya lukisan pertama itu terjual dan uangnya langsung diberikan kepada pemelihara masjid atau ustadz. Dan masjid pun direnovasi, akhirnya digunakan selama 1 bulan. Kenapa digunakan selama 1 bulan? Karena lukisan yang terjual pertama itu adalah lukisan wanita tanpa busana. Dan akhirnya masjid itu tidak digunakan lagi. Sang ustadz, sang penerima dana pun mulai sakit dan drop karena mendengar berita tersebut. Akhirnya sang ustadz pun meninggal, dan di waktu yang bersamaan sang pendonor atau pemberi dana datang ke desa tersebut melihat bahwa masjid tersebut sudah
diberhentikan atau tidak digunakan lagi. Orang desa pun bercerita bahwa uang yang digunakan itu terjual dari lukisan yang tidak senonoh dan dibangun untuk membuat masjid. Sudut pandang dari cerita yang ketiga yaitu Surau Kenangan itu, sudut pandang orang pertama pelaku utama di mana ia menceritakan dirinya sendiri. Kita sekarang menuju ke cerita keempat atau ke bab keempat yang berjudul Kamu. Nah, pada cerita ini menceritakan tentang seseorang, di mana seseorang ini merupakan orang yang sangat giat, teladan, dan suka memberi pekerjaan kepada orang lain. Di mana pekerjaan yang diberikan yaitu sebagai contoh, seorang pengemis datang ke rumahnya. Dia pun menyuruh atau menegurnya agar mencari pekerjaan. Dan akhirnya dia pun menawarkan pekerjaan. Apakah si pengemis itu mau menerima pekerjaan tersebut? Dan akhirnya pengemis itu menerima pekerjaan tersebut. Dan dia pun memberikan bayaran. Kemudian laki-laki ini menyuruh seorang tukang keris. Dimana tukang keris ini selalu memberikan keris yang terbaik kepada laki-laki ini. Dulu diceritakan bahwa sang pembuat keris ini merupakan orang yang sangat ganas dan juga mantan narapidana, di mana dia telah membunuh majikannya dan telah menyuruhnya telah membuat keris. Dan akhirnya kerisnya itu pun jadi dan langsung ditunjukkan. Nah, si pria ini tidak menerima keris itu karena keris itu tidak layak untuk digunakan. Membuat keris pun tersebut membawa pulang kerisnya dan membuat yang lebih bagus lagi. Nah, itu pun juga ditolak oleh seorang laki-laki ini. Dan lagi membuat, terus ditolak. Dan pada akhirnya, sang pembuat keris ini ingin membunuh laki-laki ini. Saat itu, untuk membunuh seorang ini gagal karena dia mengalami masalah di perjalanan. Yang pertama, ban sepedanya kempes. Yang kedua, kerisnya jatuh. Dan yang ketiga, kakinya menembus keris. Nah, amanat yang dapat kita petik atau yang dapat kita tiru yaitu kita harus mengikuti perilaku dari laki-laki tersebut. Karena ia tidak suka melihat penderitaan seseorang, dia pun membagi pekerjaan, uang, dan lain-lain. Karena berbagi itu indah. Selanjutnya kita menuju ke bab kelima yaitu Karuna. Nah, Karuna ini adalah seorang pria, di mana ia adalah berprofesi sebagai pengacara. Suatu hari ia mendapatkan kasus besar bahwa yang dibelanya adalah seorang penjahat besar, di mana ia membela mati-matian agar penjahat besar ini bebas dari suatu pidana. Akhirnya pun seorang pidana penjahat besar ini lolos dari penjara sehingga dia pun keluar dari penjara. Setelah menyelesaikan banyak kasus, dia pun terkenal karena keagungannya dan dia sangat pintar untuk membalikan fakta. Pada suatu hari, di mana ia dengan istrinya tinggal di sebuah rumah, rumahnya itu pada suatu malam, rumahnya itu mengalami kecolongan atau suatu kemalingan. Akhirnya, sang laki-laki ini diikat tangannya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Dan istrinya pun diperkosa oleh seseorang dan akhirnya dia kabur. Akhirnya Karuna melaporkannya ke polisi tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah melapor ke polisi, akhirnya Karuna keluar dari kantor polisi. Sampai di luar kantor polisi ada yang menegurnya dan menanyakan, "Kenapa kamu ada di sini?" Dan Karuna menjawab, "Saya ingin melaporkan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap saya." Dan pria yang bertanya tersebut menjawab, "Kenapa kamu melaporkan kasus ini? Padahal kamu adalah seorang pengacara besar. Kamu membela mati-matian penjahat besar sehingga penjahat itu bisa keluar dari kantor polisi. Dan sekarang kenapa kamu melaporkan ini kepada kantor polisi?" Karena pun menjawab, dia merasa menyesal bahwa dia telah membela kasus penjahat besar hingga bebas, sehingga sekarang keluarganya pun melarat. Yang dapat kita petik yaitu kita sebagai manusia wajib tolong-menolong, tetapi tidak disertai dengan profesional. Dan tolong-menolong itu dalam artian positif, bukan negatif. Sekarang kita beralih pada cerita ke-6 atau bab ke-6 yang berjudul Setelah 7 tahun. Pada bab ke-6 atau cerita ke-6 ini,
yang berjudul Setelah 7 Tahun, di mana ini menceritakan tentang seseorang laki-laki, di mana seorang laki-laki ini sudah beristri, dan laki-laki ini diculik waktu tengah malam. Nah, waktu tengah malam itu dia dibawa kabur oleh seorang penjahat, di mana penjahat itu adalah orang yang tidak diketahui. Nah, penjahat itu membawanya ke tengah-tengah bukit atau ke pedalaman yang dimana pun orang tidak bakalan tahu. Dia di sana akan dibunuh. Dia pun melapor ke kantor polisi, sehingga polisi bergegas mencarinya. Ia pun ikut menelusuri dari berbagai pelosok kawasan, hutan, daratan, dan lain-lain. Dan akhirnya sang suami ditemukan dalam keadaan tewas dan sudah terkubur di dalam tanah. Polisi pun mulai menyelidiki kasus ini, di mana kasus ini merupakan sebuah kasus kejahatan, di mana kasus ini merupakan kasus yang sangat berat yang mengakibatkan tewasnya seseorang. Telah ditelusuri bahwa sang laki-laki ini dibunuh karena kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman memiliki nama yang sama. Seharusnya yang dibunuh adalah pihak A dengan nama yang sama, tetapi yang dibunuh adalah sang laki-laki ini dengan nama yang sama. Dahulu anak laki-laki ini memiliki anak perempuan, di mana anak perempuan itu sudah berusia sangat dewasa. Sekarang dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut sangat menyayangi anaknya itu. Nah, sekarang kita menuju ke bab ke-7 atau cerita yang ke-7, yaitu yang berjudul BLT. BLT ini merupakan sebuah bantuan dana untuk orang miskin atau orang kurang mampu di sebuah kampung. Pada suatu kampung ada seseorang atau sepasang suami istri, di mana sepasang suami istri ini merupakan orang yang miskin atau kurang mampu, di mana ia tinggal di komplek perumahan yang elit, tetapi rumah yang ia tempati adalah rumah milik temannya. Dia hanya menggunakan untuk menjaga rumah tersebut. Pada suatu hari, Pak RT pun datang membawa kartu BLT untuk laki-laki tersebut, di mana laki-laki tersebut pasti memerlukannya. Tetapi laki-laki tersebut menolak karena ia memang tidak pantas untuk mendapatkannya. Laki-laki ini memiliki prinsip yang sangat bagus, yaitu ia memiliki prinsip orang bekerja adalah hasil yang harus diterimanya, bukan dengan cara meminta-minta. Amanat yang dapat kita petik pada cerita ke-7 ini yang berjudul BLT adalah kita harus menuruti atau mengikuti tokoh seorang laki-laki ini, di mana ia berprinsip bahwa jika kita memulai suatu pekerjaan, kita harus menikmati pekerjaan tersebut sehingga kita mendapatkan hasil yang puas, dan jangan pernah mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah, orang yang mengharapkan bantuan dari orang lain itu adalah orang yang sangat pemalas. Selanjutnya kita ke cerita yang ke-8, yaitu pada bab ke-8 itu berjudul Pedati Malam. Pedati Malam ini adalah sebuah kereta, di mana kereta ini beroperasi atau berjalan ketika malam hari. Nah, awal mula ceritanya itu berkisah pada seseorang yang ingin berburu ke sebuah hutan, di mana ia tersesat di dalam hutan dan ia menemukan sebuah penduduk atau seorang penduduk. Penduduknya ini sangat baik terhadap dia. Akhirnya dia bermalam di tempat sana. Ketika pagi, ia mulai mengemas barangnya dan pulang ke rumahnya. Setelah ia sampai di rumah, dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa di sebuah hutan ada banyak sekali buronan yang dapat diburu. Sehingga salah satu sahabatnya yaitu Ferry, di mana Ferry ini ingin ikut berburu di tahun depan. Sampai di hutan, ia pun singgah atau bermukim terlebih dahulu mengunjungi tempat yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun, yaitu tempat salah satu penduduk yang telah menolongnya. Dan penduduk itu berpesan bahwa hutan itu memang angker, tetapi tolong sikap dan pembicaranya tetap dijaga. Setelah sampai di hutan, ia tidak melihat seekor pun binatang yang bisa diburu. Dan ia cuma melihat ada pohon yang sangat besar, di mana pohon itu menjulang tinggi tetapi kering. Disinilah mulai terjadi keanehan, di mana pohon itu sangat kering dan tinggi menjulang ke atas langit. Kemudian ia melihat binatang, di mana binatang itu jarang ditemukan di kehidupan sekarang. Kemudian binatang itu diburu oleh Ferry, dan akhirnya binatang itu ditembak dan entah kemana jejaknya tidak diketahui. Setelah mereka pulang dari hutan, ia kembali ke permukiman untuk menginap karena sudah malam. Nah, pada tengah malam, ia pun terbangun. Ia mendengar suara kuda dengan gerobak, tapi tidak ada
pengendalinya atau orang yang mengendalikannya. Paginya, ketika Ferry ingin mandi ke sebuah hutan, ia ditemukan tewas atau matanya sudah terhembus dengan pistol, di mana yang menembaknya itu adalah anak kecil, di mana yang menembaknya itu adalah anak kecil perempuan. Nah, anak kecil ini tidak diketahui identitasnya. Kemungkinan anak kecil itu adalah binatang yang telah ditembak waktu kemarin. Pesan yang dapat kita petik dari cerita ini yaitu kita tidak boleh ngomong sembarangan atau berbicara sembarangan, serta bertingkah laku sembarangan dimanapun kita berada. Selanjutnya kita menuju ke bab 9 atau buku yang berjudul ke-9, itu Dosa Tsunami. Nah, Dosa Tsunami ini mengisahkan tentang perempuan, di mana perempuan ini dahulu ia mengambil pungutan atau sumbangan untuk korban tsunami di Aceh, di mana uang yang dia gunakan itu malah dia gunakan untuk membayar kos. Dia akhirnya bercerita kepada sang suami bahwa ia melakukan perbuatan itu karena terpaksa. Dan sang suami berani mengambil keputusan, di mana ia mengambil keputusan bahwa uang yang ia punya akan ia sisihkan untuk memberi anak yatim piatu, di mana anak yatim piatu itu akan diserahkan ke yayasan. Selanjutnya kita menuju ke bab 10 atau cerita yang ke-10 yang berjudul Aibtu dan Pacarnya. Seperti yang kita tahu bahwa Aibtu itu adalah julukan bagi seorang polisi laki-laki. Nah, dalam kisah ini menceritakan tentang pacar dari sang polisi tersebut, di mana latar belakang keluarganya itu adalah mantan preman. Kakaknya itu seorang preman dan ayahnya itu mantan preman. Setiap hari kakaknya itu selalu ditangkap oleh polisi dan yang menangkapnya itu adalah pacar dari sang adik. Kakaknya menjadi preman karena ingin adiknya menjadi sarjana, di mana ia memalak atau meminta-minta uang kepada semua orang untuk membiayai adiknya kuliah. Mana yang dapat kita petik yaitu kita tidak bisa atau tidak boleh menilai seseorang dari satu tampilan saja, tapi kita harus melihatnya lebih mendalam. Sebagai contoh, kakaknya itu seorang preman, di mana dia menjadi preman itu karena ada sesuatu, di mana adiknya itu ingin dikuliahkan menjadi sarjana. Nah, selanjutnya kita menuju ke bab ke-11 yang berjudul KDRT, di mana KDRT itu merupakan seperti yang kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga. Nah, awal mulanya itu ada seorang suami, di mana suami ini memberikan penuh uangnya kepada istrinya, di mana ia mempercayakan kepada istrinya. Awal menikah, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga sampai punya anak, sang istri pun menggunakan uang sebaik-baiknya. Namun, selanjutnya, ia malah menghambur-hamburkan uangnya. Suami pun mulai curiga, di mana setiap bulan uangnya selalu saja habis. Dan ia dililit hutang karena sang istri terus meminjam uang kepada teman-temannya dan kepada para pedagang di sekitar rumahnya. Awal mulanya, sang suami sudah memaafkan sang istri, dan ia pun memilih pindah rumah untuk memperbaiki nama buruknya di masyarakat karena terlilit hutang. Nah, setelah pindah, ia pun menjalin hubungan yang baru. Dan 1 sampai 3 bulanan, uang yang dipakai itu memang tetap utuh, di mana uangnya itu masih tersisa setiap bulannya. Nah, kedepannya itu, selanjutnya itu, kembalilah ceritanya terulang lagi, yaitu dia dililit hutang dan lain-lain. Akhirnya, sang suami marah dan menampar pipi dari sang istri. Nah, sang istri ini tidak rela pipinya ditampar, dan ia pun menuntut ke dalam hukum. Dan hukum pun menyalahkan sang suami. Nah, selanjutnya kita menuju ke cerita yang ke-12 yang berjudul Bukan Lelaki Sembarangan. Nah, cerita ini berawal dari seorang laki-laki, di mana laki-laki ini memiliki istri. Nah, istrinya ini meninggal. Sang suami pun tidak putus asa atas meninggalnya istrinya itu. Dan akhirnya ia terus berjuang. Ia pun berjuang terus dan terus, sehingga orangnya iba atau ingin memberikan bantuan kepada laki-laki tersebut, tetapi laki-laki tersebut menggunakan uangnya itu untuk membantu temannya yang lain.
Amanat yang dapat kita petik dari cerita yang ke-12 ini yaitu bukan lelaki sembarangan. Amanat yang dapat kita petik yaitu semasi kita bisa bekerja, kenapa orang lain harus membantu kita. Nah, selanjutnya kita menuju ke cerita yang ke-13 yaitu Santiatun. Nah, Santiatun ini adalah seorang wanita di mana wanita ini merupakan wanita yang sangat gemar membaca dan ilmunya itu memang sangat berguna di dalam masyarakat. Nah, pada suatu hari ia diajak terbang ke negeri Singapura, Roma, Italia, dan lain-lain. Di mana ia sangat lihai dalam menjelaskan bangunan-bangunan apa saja yang ada di sana, serta sejarah dari bangunan-bangunan tersebut. Amanat yang kita petik dari cerita ke-13 ini yaitu Santiatun. Amanat yang dapat kita petik yaitu dimana rajin-rajinlah kita membaca agar ilmu itu bisa berguna di masyarakat dan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita menuju ke bab yang terakhir, yaitu bab ke-14. Dimana yang berjudul yaitu sesuai dengan judul bukunya yaitu Ke Surga Naik Sepeda. Diberikan judul Ke Surga Naik Sepeda karena ke surga itu berarti sebuah kebaikan dan naik sepeda itu adalah hal yang dilakukan oleh seorang gadis dalam sebuah cerita ini. Cerita ini berawal dari sebuah anak kecil di mana anak kecil ini bernama Fitri dan anak kecil ini sejak kecil ia sangat menginginkan sebuah sepeda dan akhirnya ayahnya itu membelikan sepeda walau dengan uang dan sepeda bekas. Ayahnya kemudian berpesan bahwa gunakan sepeda ini untuk melakukan hal kebaikan. Fitri pun melakukan hal kebaikan di mana ia ingin memberikan sepeda itu kepada temannya, di mana temannya ini ibunya sedang sakit dan tidak memiliki apa-apa, dan akhirnya Fitri memberikan itu kepada temannya. Sepulang dari rumah temannya yang telah ia berikan sepeda, ia ingat bahwa di rumah temannya itu tidak memiliki makanan atau apa-apa, dan ia pun membeli ke supermarket roti dan susu kacang pun langsung berikan kepada temannya dan ia langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah ia terkejut bahwa ia menang undian. Fitri pun terkejut bahwa ia menang undian sepeda berkat ia telah membeli roti yang telah dikasih ke temannya. Amanat yang dapat kita petik dari cerita yang terakhir ini itu cerita ke-14 ke surga naik sepeda yaitu jika kita berbuat baik maka kita akan diberikan hal-hal yang sangat baik. Sekian review dari buku ini dan review dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Ingat tetap di rumah dan stay at home, ikuti protokol aturan yang telah ditentukan pemerintah dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.